Doa perlu enggak? Doa. Doa perlu juga. Itu paling penting. Yang paling penting utama sekali adalah ridho orang tua. Itu sangat penting sekali. Saya pernah mencoba berapa kali tes, enggak pernah minta, Enggak lulus ya? enggak lulus. Pas terakhir ini, tak apa yang mendorong saya untuk minta ridho orang tua, mendoakan supaya Saya lulus ya? saya lulus. Alhamdulillah. Lulus ya? Itulah yang menolongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Warahmatullahi wabarakatuh. pemirsa sahabat hidup berbagi. Pada hari ini saya alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan sahabat lama, teman seperjuangan ketika di Aliyah dulu ya, ketika sekolah di Aliyah. Kami sama-sama berjuang. Waktu itu saya termasuk buya-buyanya ya, sering dicandain sama teman saya ini. Beliau termasuk Cooper boy. Paling nakal ya. Termasuk paling nakal. Ya, beliau termasuk paling nakal, tapi juara gitu. Nakal, sering cabut tapi juara juga. Tapi kita nggak tahu ya nasib. Mungkin ini bagi guru-guru ya dimanapun berada yang mengajar di SMP, SMA. Mungkin hari ini anak murid kita itu nakal, bandel, tapi kita tidak tahu suatu saat beliau akan menjadi orang berhasil, sukses. Ini contohnya teman saya ini. Beliau dulu orang bandel, sampai-sampai guru-guru itu ada yang kesal sama beliau, ya, bahkan menangis, menampar. Ya. Tapi hari ini beliau sukses karirnya. Beliau di pengadilan agama ya, masya Allah. Nama beliau Akhi Daniel Isnadi. Oke, assalamualaikum Pak Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memanggil Pak Daniel ya, karena perpasi ini. Udah Daniel ya. Oke, udah Daniel ya. Teman-teman pemirsa sahabat hidup berbagi, kita tanya langsung kepada saudara kita Akhi Daniel, perkenalan diri. Mungkin ada teman-teman dulu kuliah di sini ya? Oh iya. Kita berada di IAIN Batu Sangkar. Sekarang kita berada di dulu namanya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Batu Sangkar. Itu waktu masuk tahun 2004 itu masih Stain namanya. Sekarang udah berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Untuk melepas rindu ke kampus tercinta, akademis tercinta, kita di sini bersama Ustadz Didi Afdol. Alhamdulillah ketemu juga, melepas kangen dan sambil bisa bersilaturahmi sambil bermain tenis. Inilah tas tenisnya kami berpasangan. Alhamdulillah tadi terakhir menang. Yang awalnya menanggungkan. Kalau awal-awal tadi menanggung ya? Menanggungkan karena masih meraba-raba lapangannya. Masih tes lap namanya kalau di MotoGP-nya kan. Alhamdulillah dulu kami berdua sama Ustadz satu alumni juga di MAKM 2 Batu Sangkar, itu pada tamat tahun 2004 nah salah ya Ustadz. BP 2002 itu kawan-kawan. Halo kawan-kawan yang nonton nanti yang masih ingat Didi Ifandi, Hendra, si Ul Priadi, halo. Si Eri Ramadona, ustaz kita di Payakumbuh ya. Ustaz kita si Khairul Amdi, Aris sama dengan Khairul Hamdi itu. Selamat Khairul Hamdi baru nikah kemarin, iya baru nikah. Selamat Khairul Hamdi. Teman kita, ustaz kita sekarang udah sukses juga. Udah sukses di akademisi. Sekarang udah dosen dan berkecimpung juga di pesisir selatan. Di tenis juga di sana. Apalagi Ustaz? Oke. Ini pertanyaan Pak Daniel. Ini karena Pak Daniel sibuk ya, tidak punya waktu banyak untuk ngobrol. Ini kita paksa ini. Karena keluarga beliau sudah menunggu ya. Ini kita minta sedikit Pak Daniel, kiat-kiat sukses ya. Karena saya lihat ya, ada orang kecewa gitu ya. Ya, orang kecewa karena menempuh tes berkali-kali kadang nggak lulus gitu ya.
Ya, mungkin ada kiat-kiat sukses yang Pak Daniel lakukan sampai ketika kuliah. Iya. Itu tahapannya lah ketika tes langsung lulus atau bagaimana, atau butuh perjuangan dulu? Pertanyaan yang sangat bagus, Ustaz. Menggelitik sekali ini. Ya. Kiat-kiat sukses itu, kita sukses itu bukan langsung kita meraih kesuksesan, tapi ada banyak hambatan yang kita hadapi. Selama ini saya mengikuti tes-tes seperti contohnya tes CPNS. Itu bukan sekali aja, itu berulang-ulang kali. Pertama pernah mencoba di Pemda, juga belum belum beruntung, dan mencoba lagi di instansi lain, pernah juga di Depak, di Kemenkumham pernah juga, dan berulang-ulang kali di Mahkamah Agung pun udah terhitung 3 kali mencoba. Ada mengambil formasi yang lain, mencoba formasi yang lain, dan pada intinya kita jangan patah semangat, itu intinya. Dicoba terus ya. Coba terus. Kegagalan itu bukan kehancuran bagi kita, tapi memotivasi kita untuk meraihnya kesuksesan tersebut. Kesuksesan, ya. Nah, Doa perlu enggak? doa perlu juga. Itu paling penting. Yang paling penting utama sekali adalah ridho orang tua. Itu sangat penting sekali. Saya pernah mencoba berapa kali tes, tidak pernah minta, Enggak lulus ya. tidak lulus. Pas terakhir ini, tak apa yang mendorong saya untuk minta ridho orang tua, mendoakan supaya Saya lulus ya. Alhamdulillah. Lulus ya. Itulah yang menolongnya. Ridho orang tua tuh ridho Allah di dalam ayat, Ustaz. Ayat Hadis, ada dalam hadis. Ridho Allah itu terletak kepada ridho orang tua. Itulah pembuktiannya. Mas, terima kasih, ini sangat memotivasi teman-teman. Jadi untuk meraih kesuksesan itu tidak seperti kilat ya, tidak simple gitu ya. Butuh perjuangan juga. Butuh perjuangan. Ini seperti akhi Daniel ini, Bapak Daniel ini, beliau mencoba berkali-kali di Kemenak ada, di Kemenkumham ada, kemudian di mahkamah pernah juga berapa kali. Tambah lagi, Ustaz. Mungkin ada tambahnya Pak Daniel. Mungkin dulu waktu kuliah, saya juga bukan orang yang senang. Waktu kuliah dulu saya mencari untuk biaya kuliah, saya tidak pernah minta orang tua. Itu saya mencoba mandiri dengan mencari usaha seperti kerja saya pernah mengojek, pernah ngojek untuk cari biaya kuliah, bikin organisasi seperti organisasi di luar, seperti membuat seminar itu untuk mencari sampingan di waktu kuliah. Dan betul juga kata orang, kuliah tanpa organisasi itu tidak ada gunanya. Organisasilah kita akan mencari jati diri kita, itu di organisasi. Sukses kita itu ada juga pengaruh dari organisasi. Kuliah tanpa organisasi tidak ada gunanya. Organisasi tanpa kuliah juga tidak ada gunanya. Banyak juga teman-teman kita, dia sibuk organisasi tapi kuliahnya tidak diraukannya. Barangkali akhirnya dia tidak jadi tamat kuliah. Ini tambahan lagi teman-teman ya. Jadi kata akhirnya tadi, kuliah hendaknya kita juga ikut organisasi. Tapi jangan sampai organisasi melalaikan kuliah kita. Saya pernah juga ikut seminar ya, pelatihan. Kebanyakan orang yang berhasil di dunia kerja itu adalah mahasiswa yang aktif di kuliah. Kenapa? Karena mereka sudah terlatih mandiri, terlatih ngomong, dan terlatih aktif ya. Beda dengan orang yang kuliah saja. Setiap hari kuliah, pulang, kemudian balik lagi ke kos, ke kampus, balik lagi ke kos. Mereka tidak bersosialisasi dengan orang lain, banyak orang ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Daniel. Ilmunya ya. Ini teman-teman sangat berharga ya. Akhi Daniel, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di awalnya di mana? Di Kalimantan ya. Dinasnya di Kalimantan. Alhamdulillah sekarang sudah sampai kembali di Padang Sidimpuan. Ini masih Sumatera Barat. Sumatera Utara. Insya Allah sebentar lagi kita doakan kembali ke Sumatera Barat. Amin. Sehingga kita bisa lagi mentanis bersama. Oke Pak Daniel, sukses selalu ya. Amin. Teman-teman semua. Iya. Ada buat guru-guru kita, ada yang boleh sampaikan? Guru-guru kita kan banyak yang telah berjasa kepada kita. Mungkin yang kenal aja, sebutkan salah satu.
Mungkin yang masih ingat Ustadz Irwandi ya. Terima kasih Ustadz selama ini telah mendidik kami sehingga kami sekarang alhamdulillah dalam merintis karir kami di tempat pekerjaan masing-masing. Kami lagi merintis. Terima kasih ilmunya selama ini Ustadz dan Ustazah Dar, Ustazah Fitri. Terima kasih Ustaz. Pak Tom, ya Pak Tom. Sekarang Pak Tom udah di Medan ya? Di Bengkulu. Oh iya, yang Bengkulu ya. Yang Bengkulu. Dan siapa lagi yang kena? Mungkin itu yang ingat. Bu Suf, masih ingat juga. Masya Allah. Oke pemirsa, mungkin itu video kita kali ini. Mudah-mudahan berbagi dengan Pak Daniel ini, apa yang disampaikan bisa kita petik pelajaran. Untuk menuju kesuksesan butuh perjuangan. Ada sebuah syair, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.